Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di Selamat siang. virtual sharing Siang, session. Ibu. Selamat datang di virtual sharing session Media Aku Tahu. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Novianti selaku host pada acara siang hari ini. Virtual sharing session kita kali ini akan membahas mengenai disaster coverage literacy between public journalism, social media paradox, and the problem of information quality. Pertama-tama, selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Selamat datang juga kepada pembicara kita pada siang hari ini, ada Mas Ahmad Arif dan Mbak Priscilla. Terima kasih juga kepada Universitas Profesor Dr. Topo Agama, Universitas Singapura Bangsa Karawang, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Bina Sarana Informatika, Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Institut Agama Islam Sahid. Serta terima kasih juga kepada perwakilan dari Media Aku Tahu. Oke, agar acara kali ini berjalan dengan lancar, kita akan dipandu dengan moderator nih, yaitu ada Kak Ganesia Wardani. Selamat datang, Kak. Halo Anissa. Halo, Kak. Oke, nih untuk mempersingkat waktu, kepada Kak Ganesia selaku moderator pada siang hari ini, waktunya dipersilahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua dan selamat datang untuk pembicara kita yang hari ini yang sangat insightful kita harapannya ya. Selamat datang kepada Kak Priscilla dan Kak Ahmad Arif. Mungkin bisa menyapa dulu nih teman-teman di sini. Halo semua, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Oke. Selamat siang. Ya mungkin tanpa berlama-lama, di sini aku pengen membacakan dan menceritakan sedikit mengenai profil dari dua speaker kita. Yang pertama dari Ahmad Arif, yaitu seorang senior jurnalis at Kompas dan pemilik saat ini menjabat sebagai President of Journalist Bencana dan Krisis Indonesia. Kemudian untuk pembicara kedua kita ada Priscilla Christine sebagai Communication Director of Wahana Visi Indonesia. Oke, sangat keren ya teman-teman semua. Nah, untuk tema kali ini aku mau sedikit mengingatkan ini bahwa tema hari ini yaitu disaster coverage literacy between public journalism, social media paradox, and the problem of information quality. Gitu teman-teman, harapannya nanti setelah mendapatkan webinar ini kita mau tahu nih sebenarnya public journalism yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara kita menghadapi krisis yang saat ini yang COVID-19 termasuk krisis dan bencana ya teman-teman. Jadi bagaimana sih kita menghadapi dan melihat berbagai informasi dan media yang berkembang saat ini. Oke, tanpa berlama-lama gitu. Mungkin Kak Ahmad Arif ingin menyampaikan materi berupa PPT atau seperti apa Kak? Ya boleh, kalau boleh. Boleh, oke. Kepada Kak Ahmad Arif dipersilakan. Baik, terima kasih. Coba Ronaldo. singkat ya. Jadi, halo? Terdengar Kak? Ya, terdengar Pak. Saya akan menyampaikan mengenai. Halo? Halo? Apakah terdengar suaranya? Terdengar Pak. Oke, baik. Saya akan sedikit menyampaikan mengenai bagaimana sih sebenarnya situasi bencana dan bagaimana potret di media di Indonesia. Sepertinya saya matikan dulu video saya ya, kayaknya mungkin biar lebih lancar. Maaf. Jadi secara cukup banyak ya sebenarnya kritik yang disampaikan publik ke media di Indonesia. Kalau saya nggak tahu siapa yang membuat ya, tapi beberapa tahun, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, muncul beredar di sosial media kritik terhadap media di Indonesia sebenarnya ketika membandingkan kejadian yang terjadi di Thailand ya. Anak-anak yang terjebak di gua waktu itu pemain sepak bola ya di Thailand yang terjebak di gua dan beredar di sosial media mengkritik bagaimana media di Indonesia seharusnya belajar dari kasus pemberitaan penyelamatan perlu diungkap, tetangga tidak perlu diwawancara, tidak ada dukun, ustadz, keluarga tidak ditanya bagaimana perasaan Anda dan sebelumnya apakah ada firasat dan seterusnya. Jadi
ini merupakan kritik yang cukup tajam ya, dan menurut saya memang juga mewakili juga bagaimana memang situasi pemberitaan bencana di media di Indonesia ya, yang diwarnai dengan eksploitasi mengenai sisi dramatisnya, sisi klinik dan firasat dan seterusnya cukup dominan ya dalam berbagai macam kejadian gitu. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu ya jatuhnya pesawat AirAsia, media-media di luar juga mengkritik bagaimana praktek jurnalistik di Indonesia ya, terutama media televisi yang dianggap terlalu vulgar, menyampaikan korban dan memberitakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diketahui publik, justru ditonjolkan. Juga dalam banyak hal yang lain ya, saya kebetulan meliput bencana sejak Aceh 2004, bagaimana narasi mengenai eksploitasi kesedihan itu sangat didominasi ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu korban ya, misalnya penyintas itu ditanya mengenai bagaimana perasaan dan seterusnya, yang ini sebenarnya secara etik bermasalah juga sangat dominan. Nah, secara umum kalau saya mau memetakan ya, saya kebetulan membuat buku judulnya Jurnalisme Bencana Jurnalisme ya, 10 tahun yang lalu ya, cukup lama sebenarnya, sebagai autokritik terhadap praktek buruk jurnalisme bencana di Indonesia. Setidaknya ada 3 hal yang menurut saya memang menjadi masalah ya, dari persoalan pengetahuan sendiri ya. Jadi banyak jurnalis yang tidak memahami kompleksitas peliputan bencana ya, padahal bencana ini merupakan satu peristiwa yang sebenarnya sangat kompleks ya. Dia tidak mudah untuk diliput ya, mulai dari kita harus memahami kompleksitas penyebabnya, relasi antar aktor, dan juga psikis penyintas dan lain-lain. Selain juga ada persoalan etik dan juga ada persoalan ekonomi politik ya, jadi bias pemberitaan di media karena kepentingan ekonomi politik dan yang lain-lain. Jadi tapi secara umum rata-rata bencana itu masih hanya dilihat sebagai satu kejadian atau satu event gitu. Padahal saya tunjukkan bahwa bencana itu merupakan satu proses sebab akibat, satu proses yang dimulai dengan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dan seterusnya. Juga kalau kita lihat misalnya pemberitaan mengenai bencana sebagai satu event ya, yang tidak dilihat bagaimana sebab akibatnya, menyalahkan hujan, menyalahkan hujan ekstrim atau kemarau ketika kebakaran, ini masih sangat dominan dalam wacana di media. Saya lebih setuju kalau teman-teman dari masyarakat adat di Kendeng ya, di sedulur sikep di Samin, yang menyatakan bahwa jangan pernah menyalahkan banjir karena hujan tinggi dan seterusnya gitu. Jadi bahwa perspektif anthropocene, analisis sebab akibat itu harusnya dikedepankan dalam pemberitaan mengenai bencana ya. Jadi sebelum memahami seharusnya memang pekerja media ya, baik media mainstream atau pekerja media publik atau media jurnalis warga misalnya, harus memahami dulu sebenarnya apa sih sebenarnya bencana itu dan bagaimana konstruksi kita tentangnya kan, karena ini akan menentukan bagaimana positioning kita sebenarnya, apakah akan menjadikan bencana itu hanya sebagai satu takdir atau satu peristiwa yang sebenarnya bisa dimitigasi atau bisa dikurangi resikonya dan seterusnya. Jadi prinsip yang perlu dipegang dalam bencana itu adalah bencana itu selalu berdimensi manusia ya. Jadi ada antroposennya. Misalnya gunung api ketika meletus di satu pulau yang tidak ada penghuninya, tidak ada penduduknya, sebenarnya bukan bencana. Itu adalah satu siklus alam yang biasa gitu. Jadi kalau tidak ada unsur kerugian dan dampak korban jiwanya, sebenarnya tidak disebut bencana gitu. Jadi ini prinsip yang perlu kita pegang ya, dan bahkan tidak ada yang namanya bencana alam sebenarnya. Even gempa bumi ya, yang kita seringkali salah memasukkan dia sebagai bencana alam gitu. Jadi misalnya contoh yang paling dekat kemarin ya, ketika terjadi gempa bumi skala 6,1 di Mamuju atau Aceh ini, korbannya ratusan jiwa ya. Sementara di Jepang yang bulan lalu terjadi gempa 7,1, tidak ada satupun korban. Jadi korban itu ditentukan karena struktur bangunan kita yang tidak tahan gempa gitu. Jadi karena kualitas bangunan kita yang buruk, bukan karena gempanya. Jadi selalu ada dimensi tata kelola, selalu ada dimensi orang dan seterusnya. Dan ini prinsip dasar yang juga harus dipahami, bahwa resiko bencana itu relatif gitu, ditentukan oleh seberapa kuat ya. Alam memiliki ancaman ya, ada hazardnya, tetapi hazard ini tidak akan menjadi bencana kalau kapasitas kita kuat, kita tidak memicu kerentanan, misalnya tidak mengeksploitasi alam sehingga melebihi daya tampung atau daya dukungnya, sehingga kita bisa mengelola resiko itu tanpa ada korban jiwa gitu. Jadi pada prinsipnya munculnya korban, dampak kerugian adalah karena
kerentanan yang membesar dan kapasitas kita dalam memitigasi yang buruk. Jadi ini prinsip-prinsip yang harus dipahami ya. Sebenarnya jurnalis atau penulis terkait bencana harus memahami bahwa akan selalu ada keterkaitan antara sebab hukum sebab akibat ya dalam konteks alam. Jadi semakin besar dimensi penyebabnya, yang ini bisa karena hazardnya, dampaknya itu pasti juga akan sangat besar gitu. Dan ini bisa dikurangi kalau pada pendekatannya adalah pra bencana. Jadi kalau bencana kan satu siklus ya. Jadi ada mitigasi, ada upaya pencegahan yang dilakukannya, dan kemudian rehabilitasi dan seterusnya. Nah, seharusnya media itu dia berperan di setiap level ini gitu sih. Sebelum bencana itu juga dia bisa berperan, misalnya melakukan literasi kepada publik mengenai hazard atau ancaman di daerahnya. Saat bencana juga pasti ya, dan setelah bencana juga penting ya untuk melakukan lesson learn atau pembelajaran dari satu kejadian untuk menjadi pembelajaran dari daerah lain gitu. Nah, ini yang hilang, yang cenderung di Indonesia bencana hanya dilihat pada saat kejadian. Itu kejadian dengan pendekatan bad news is good news gitu. Nah, padahal tugas yang sangat penting dari media menurut saya adalah membangun literasi bencana ya di publik ya. Jadi sehingga masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memahami ancaman yang ada di sekitar dia dan mengelola risiko itu sehingga dia bisa memiliki kapasitas untuk menyelamatkan diri maupun orang lain di sekitar dia gitu. Jadi inilah sebenarnya peran penting yang dilupakan oleh media di Indonesia rata-rata gitu. Karena bencana itu tantangannya cukup berat ya, karena siklus bencana ada yang siklusnya sangat panjang, yang ini butuh literasi yang baik gitu. Misalnya dalam konteks tsunami Aceh ya, tsunami Aceh 2004 yang sebesar Aceh 2004 kemarin misalnya terjadi tahun 1394 gitu. Jadi sangat panjang tanpa ada upaya untuk membangun kembali literasi publik. Yang terjadi adalah gap pengetahuan. Orang tidak tahu dia tinggal di daerah yang berisiko dan seterusnya. Nah, ini pentingnya pengetahuan dan pentingnya literasi bencana melalui media gitu. Jadi kalau kita pahami Indonesia sebagai satu wilayah yang ada di zona bencana ya, zona cincin api misalnya, kita mengalami siklus bencana itu hanya persoalan siklus ya, atau peristiwa alam gempa bumi, tsunami itu siklus bangun tidur gitu ya. Dan kita saat ini untuk konteks Indonesia sebenarnya justru semakin rentan karena banyak populasi atau banyak penduduk yang justru tinggal di daerah yang semula dulu cenderung dihindari karena pernah terjadi bencana di masa lalu, sekarang justru ditempati gitu. Jadi pertumbuhan populasi yang semakin meningkat di zona-zona yang memiliki kerentanan bencana. Ini persoalan penting yang harus kita sadarkan gitu. Jadi ini contoh aja. Misalnya tahun 2011-2012 lalu ya, saya di Kompas waktu itu melakukan namanya ekspedisi cincin api ya. Jadi mengenalkan daerah-daerah Indonesia yang memiliki sejarah panjang bencana sebenarnya dan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi saya melihat bahwa orang Indonesia ini kebanyakan tidak memahami ancaman yang ada di sekitar dia dengan baik ya, karena tadi pengetahuan yang terbatas, literasi yang terputus karena mungkin proses panjang kolonial dan juga karena memang literasi mengenai alam kita itu tidak dibangunkan dengan baik ya. Kalau kayak misalnya di Jepang itu sejak dini anak-anak sekolah dasar sudah dikenalkan mengenai ancaman yang ada di sekitar dia dan dilatih untuk bagaimana memitigasinya. Mohon maaf, mungkin suaranya yang lain bisa di-mute ya. Saya agak terganggu untuk menyampaikan. Jadi seperti itu. Jadi ini waktu itu selama 1 tahun saya mencoba melakukan eksplorasi di berbagai daerah di Indonesia untuk mengenalkan ancaman yang ada dan keberulangan sejarah di masa lalu dan apa yang harus dilakukan. Ini beberapa contohnya juga, misalnya waktu sebelum tsunami tsunami Palu 2018 sebenarnya sejak 2012 saya sudah menulis sebenarnya bahwa kota Palu dan sekitarnya itu memiliki riwayat gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di masa lalu dan hanya soal waktu juga akan berulang kembali, dan kemudian ternyata terjadi pada tahun 2018 kemarin gitu. Jadi sebenarnya banyak daerah di Indonesia sudah dipetakan ancamannya, tapi masyarakat tinggal di situ tanpa memahami resikonya. Ini juga hampir sama terjadi dalam konteks pandemi ya sebenarnya, bahwa peringatan bahwa COVID itu juga merupakan satu peristiwa yang harus dimitigasi dengan cepat, deteksi dini dengan cepat itu cenderung kita abaikan ya, karena memang ada persoalan di Indonesia, masyarakat maupun pemerintah itu cenderung denial the risk gitu ya, jadi menolak resiko sebenarnya. Jadi
menganggap kalau dalam konteks COVID kan waktu itu kalau kita ingat kita mengira bahwa kita kebal, kita aman karena karena tropis, karena nggak tahu dengan banyak bercandaan ya waktu itu makan nasi kucing dan seterusnya yang ini membuat terlambat tangani ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penanganan penyakit menular itu kan prinsip yang paling utama adalah penanganan sejak dini. Semakin besar atau semakin lama, semakin terlambat untuk diatasi dengan early deteksi maupun rapid response adalah semakin besar wabahnya dan itu semakin sulit. Dan itu yang terjadi di Indonesia sebenarnya, apalagi kita juga berhadapan dengan persoalan ini ya, infodemik, masyarakat yang percaya pada hoax, masyarakat juga yang percaya pada teori konspirasi dan seterusnya, dan ini menyebar cukup luas ya. Jadi mungkin pandemi COVID ini kita bisa melihat betapa infodemi ya, informasi atau yang bias ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah gitu ya, dan WHO juga sudah mengklasifikasikan cukup banyak dampaknya. Studi yang dilakukan negara itu ada 800 orang yang meninggal ya karena salah menerima resep yang keliru ya, misalnya dia minum disinfektan dan yang lain-lain. Indonesia nomor 5 negara yang persebaran infodemiknya cukup besar gitu. Dan kalau kita memahami bagaimana infodemik itu seperti penyakit menular sebenarnya, semakin terlambat untuk diputus rantai penularannya, semakin informasi ini menyebar ke publik semakin luas ya, semakin membesar dan semakin sulit gitu. Jadi kita harus memutusnya sejak dini sebenarnya. Dan kunci yang paling penting adalah pengetahuan. Kembali lagi ke persoalan literasi publik itu menjadi kunci untuk memutus rantai penularan infodemi ini gitu. Jadi orang yang memiliki literasi yang baik tidak akan menyebarkan misalnya informasi yang tidak benar gitu. Dan kalau untuk konteks media, baik media publik atau media mainstream, skeptis atas informasi itu adalah kunci sebenarnya. Jadi begitu kita menerima informasi ya kita harus selalu mengeceknya. Apakah info itu benar, bagaimana kita mendapatkannya, siapa sumbernya dan seterusnya. Itu ini menjadi standar ya, kalau seorang jurnalis dia harus selalu skeptis terhadap data, terhadap informasi gitu. Ada banyak cara sebenarnya, mungkin nanti bisa kita elaborasi di diskusi karena ini, dan tetapi juga yang paling kita harus hati-hati, skeptis ini juga meliputi banyak hal ya. Seorang jurnalis yang baik ya itu harus selalu kritis terhadap siapa saja, dan dia independen ya terhadap bahkan even terhadap kebijakan. Dan kalau dalam konteks infodemi sebenarnya, infodemi yang paling mengkhawatirkan itu adalah infodemi yang bisa jadi misinformasi yang salah disampaikan oleh otoritas ya. Dalam konteks ini misalnya contohnya kalau kita pernah ingat ya, beberapa kategorisasi hoax dan tidak itu bisa jadi sangat politis juga gitu ya. Misalnya konteks obat malaria ya, kloroquine ampuh sembuhkan virus corona, dilabeli oleh Menkominfo awalnya sebagai hoax ya, sebagai informasi yang tidak benar. Tapi kemudian itu diralat menjadi informasi yang tidak hoax ketika kemudian kita pesan kloroquine gitu ya, untuk obat-obatan untuk mengobati COVID gitu. Walaupun sekarang sebenarnya FDA misalnya atau Amerika dan bahkan WHO tidak merekomendasikan kloroquine, kita masih belum mencabutnya nih infodemik soal ini gitu. Dan seterusnya juga kategorisasi hoax itu juga bisa bias kepentingan. Jadi pada prinsipnya seorang jurnalis harus selalu tetap kritis ya. Jadi harus selalu tetap menyandarkan pada data dan melakukan proses verifikasi, melakukan checks balance, dan ini yang terakhir bahwa yang paling penting adalah tugas utama seorang jurnalis ya, itu adalah menyampaikan informasi kepada publik. Dia kesetiaannya adalah pada publik, independen, bahkan dia juga bisa melakukan fungsi sebagai watchdog atau kontrol sosial atas apa yang terjadi di sekitar dia. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjut ke diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Arif. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin langsung saja kita akan mulai talk show-nya. Nanti setelah talk show, kita akan ada sesi tanya jawab tersendiri. Oke, mungkin saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama untuk Pak Ahmad Arif gitu. Saya agak terbalik-balik gitu. Lebih baik saya manggil apa nih? Pak Ahmad atau bagaimana Pak? Atau Pak Arif? Arif aja atau Arif. Oke, Pak Arif. Oke. Arif aja. Oke. Pak Arif, untuk poin pertama nih Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak perkembangan dan masalah-masalah
jurnalisme publik yang saat ini berkembang gitu. Untuk secara singkat mungkin Pak, bagaimana dijelaskan lebih lanjut mungkin? Ya, jadi kalau kita harus memahami dulu ya jurnalis publik itu seperti apa gitu. Jadi kalau secara sederhana sebenarnya jurnalis itu sekarang ya yang terjadi adalah jurnalis mainstream ya, yang bisa dikategorikan sebagai jurnalis industri ya. Jadi ada organisasi media yang dia bekerja. Maaf, putus-putus ya. Sedikit Pak, tapi masih terdengar. Ya, jadi oke. Saya matiin video saya ya. Tapi, jadi dengar. Okay. Jadi Oke, mungkin karena ini terkendala oleh koneksi isi. Tadi sebentar dulu kali ya. ya halo. Halo. Oh iya, silakan Pak. Ya, jadi ada dua media ya, kalau media mainstream atau media industri yang di situ media bekerja dalam satu newsroom yang ada struktur organisasinya yang relatif jelas dan ada proses bagaimana antara bisnis, iklan dan seterusnya, itu bisa kita bilang sebagai media industri ya. Sisi yang lain sekarang mungkin sekitar 10 tahun terakhir ya, dan terutama belakangan berkembang namanya media citizen journalism atau media publik ya. Media publik sendiri juga sebenarnya sekarang yang berkembang menjadi dua hal ya. Yang pertama adalah seperti jurnalis warga yang banyak berkembang di misalnya kalau di Indonesia misalnya kayak teman-teman dari yang membuat radio komunitas dan juga blog-blog dan yang lain-lain ya. Kalau di luar negeri sekarang sudah mulai berkembang namanya public journalism ya, dalam artian dia bekerja sebagai standar jurnalis yang seperti standar jurnalis yang pada umumnya, tetapi sumber pendanaannya dari publik. Mungkin contohnya seperti ProPublica sebenarnya. Jadi dia tidak dari iklan, tidak dari orang yang memasang iklan, atau tidak dari industri dia, tetapi dari dana publik ya, misalnya dari donatur maupun dari funding dan yang lain-lain. Tetapi proses kerjanya seperti jurnalis media biasa gitu. Jadi ada jurnalisnya, ada editorialnya, ada dan dia diikat oleh kode etik jurnalis ya, seperti yang saya sampaikan tadi di presentasi bagian akhir saya ya. Kode etik jurnalis itu cukup banyak sebenarnya. Salah satunya tadi misalnya bagaimana independensi dia, bagaimana proses dia untuk fact checking, mengecek fakta, minimal melakukan both side cover atau all side cover ya, bahkan ya ketika mewawancarai sesuatu dan misalnya narasi mengenai, dan harus selalu kritis misalnya, berfungsi sebagai watchdog atas situasi yang ada dan seterusnya ya. Dan nah itu yang mungkin dan yang paling membedakan kalau dengan jurnalisme warga yang sering kali terjadi. Kadang-kadang jurnalis warga kalau di Indonesia dia dikacaukan dengan misalnya posisi kayak influencer gitu ya. Dia memposisikan diri seolah-olah sebagai jurnalis warga, padahal influencer itu seperti iklan misalnya ya. Ketika dia menyampaikan informasi sesuai pesanannya gitu, misalnya pesanan siapa, misalnya pesanan pemerintah atau pesanan dari perusahaan dan seterusnya. Dalam prinsip jurnalistik itu tidak bisa dibenarkan karena prinsip jurnalistik tadi harus both side cover misalnya. Dia tidak boleh hanya menyampaikan pesanan dari satu pihak misalnya, tetapi dia harus juga memberikan keseimbangan informasi dari pihak yang lain, yang misalnya ketika misalnya nah ini yang menurut saya perlu kita luruskan ya kalau di Indonesia. Kalau saya mungkin dalam posisi bagus kalau di Indonesia bisa mengembangkan media publik ya, seperti ProPublica yang sekarang berkembang di luar ya, di Amerika ya misalnya. Jadi bahwa media yang tetap menjalankan fungsi jurnalistiknya tetapi tidak didrive oleh iklan, tetapi oleh dana publik langsung. Itu kalau yang perlu kita pahami dulu mengenai jurnalisme. Oke, menarik banget nih teman-teman. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau jurnalisme itu sangat berkembang ya. Cuman tadi saya meng-highlight itu hal terpenting itu ada dua. Bagaimana
kita tetap menyajikan sebuah berita-berita yang memang tidak mudah terdrive oleh pihak-pihak lain dan juga tetap mengedepankan kepentingan publik gitu teman-teman. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, saya juga nih Pak ingin lanjut pertanyaan nih. Mungkin yang bisa dijawab secara singkat aja. Bagaimana publik dapat menginformasikan situasi kebencanaan baik bencana alam maupun non alami? Bagaimana Pak? Ya, kalau yang sekarang terjadi kan ini ya, kalau publik langsung ya, tadi kita ngomong bicara publik ya, sekarang medianya kan banyak ya, bisa di sosial media, bisa di mana-mana ya. Tapi kalau cuman memang harus hati-hati karena tadi jangan sampai justru kita ketika menggunakan medium yang ada ya, berbagai macam platform sosial media tadi justru menyebarkan hoax gitu. Jadi prinsip pertama untuk verifikasi data, verifikasi informasi itu harus kita lakukan ya apapun posisi kita ya, baik jurnalis mainstream maupun jurnalis warga ya. Jadi prinsip bahwa verifikasi dan fakta itu adalah kunci dari informasi itu harus benar-benar dipegang gitu. Dan yang juga sangat penting harus memperhitungkan impact dari apa yang kita tulis ya atau yang kita sampaikan. Misalnya bahwa jangan sampai misalnya informasi yang disampaikan justru malah menambah beban bagi penyintas atau korban misalnya eksploitasi beberapa hal orang-orang yang mungkin belum sadar bahwa ketika menampilkan wajah korban misalnya apalagi anak-anak misalnya secara vulgar ke ruang publik itu kan bisa memiliki dampak buruk bagi psikis seperti yang saya sampaikan tadi ketika media menampilkan tayangan korban jatuhnya pesawat ya yang ditayangkan secara live secara vulgar itu kan harus dipertimbangkan bagaimana dampak psikisnya keluarganya yang menunggu dengan sangat cemas itu kan bisa menimbulkan trauma dan apalagi anak-anaknya misalnya melihatnya dan seterusnya. Jadi kita harus melihat tadi setiap informasi yang kita sampaikan harus dilandasi tanggung jawab ya terhadap konsekuensi dari informasi kita dan kedua memastikan informasi itu memang benar-benar faktual ya jangan sembarangan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arief. Jadi yang pertama adalah verifikasi kebenaran dari informasi, yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap informasi yang kita buat gitu. Oke, untuk selanjutnya kita nih ingin bertanya nih kepada kedua pembicara kita pada hari ini, Mbak Priscilia dan juga Mas Arief. Medium publik dalam menyampaikan informasi dikhususkan biasanya kepada media sosial. Nah, biasanya karena kita hanya bergantung atau mungkin sekarang agak jarang ya kita itu menggunakan koran, majalah gitu atau menonton TV gitu. Karena memang informasi yang kita dapatkan itu mengandalkan media sosial gitu. Banyak sekali muncul misinformasi, disinformasi dan malinformasi terkait situasi kebencanaan. Nah, saya ingin bertanya mungkin dari Mbak Priscilla dulu nih. Tanggapan Mbak tuh gimana sih atau mungkin dikaitkan dengan pengalaman Mbak di wahana WFI juga boleh Mbak. Oke. Silakan Mbak. Wahana Indonesia. Makasih. Kalau ngomongin soal media sosial memang menarik ya karena sekarang tuh makin cepat banget informasinya cepat banget. Suaraku aman? Jelas. Oke. Nah jadi ngomongin tadi masalah di sosial media. Informasinya cepat banget, bahkan kadang-kadang tadi balik lagi sih kepada prinsip yang udah disampaikan Mas Arief ya, bahwa kita harus cek, jangan cepat kemakan gitu sama informasi yang cepat, karena semuanya jadi cepat banget. Bahkan kita sendiri jadi terpancing kan, ingin membagikan cepat-cepatan gitu. Gak cuma di sosial media, di WhatsApp misalnya juga, WhatsApp grup, WhatsApp keluarga, di mana-mana, kita kayak kebawa gitu, mau menyampaikan informasi dan secepat mungkin. Padahal seringkali kita lupa, cross-check dulu. Itu benar nggak? Ini sumbernya dari mana? Terus cross check dulu. Ini overexpose apa enggak? Saya sangat senang nih. Tadi Mas Arief udah menyinggung soal contohnya mukanya anak atau namanya anak. Karena Wahana Visi Indonesia sendiri tempat saya sekarang masih aktif bekerja dan itu adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang memang fokusnya kepada anak-anak. Tadi udah diputar di videonya di depan, sehingga poin atau angle mengutamakan anak itu menjadi prinsip kita dalam membuat informasi, baik berupa tulisan, video, foto, apapun deh. Nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut secara detail itu dilakukannya seperti apa. Tapi yang pasti tadi masalahnya adalah kita kepancing suka cepet-cepetan,
akhirnya jadi udah deh nggak akurat, balik lagi nggak sesuai data kadang-kadang, terus overexpose, dan kadang-kadang pengennya bombastis aja, ke bawah nih, pengen viral gitu kan, banyak di like, banyak di view, nah itu kita seneng. Nah untuk yang kayak gitu kan persaingannya berat ya, sehingga kita kadang-kadang suka mengesampingkan prinsip-prinsip yang penting. Nah itu sih, kalau dari saya itu dulu. Menarik banget nih tadi ya Mbak Priscilla. Emang bener sih kalau misalkan kita mendapat informasi gitu dari Instagram, kalau misalkan aku ya sebagai milenial gitu udah nggak sabar nih untuk membagikan di grup lain gitu ya. Terus abis itu kita nggak memastikan dulu nih, nggak cross checking nih apakah informasi kita benar atau enggak gitu. Nah untuk tanggapan Mas Arif sendiri nih seperti apa Mas? Iya, tadi menyambung aja Mbak Priscilla ya, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi juga, bahwa infodemik ya atau misinformasi itu bisa termasuk hoax ya, itu seperti virus saja sebenarnya, bisa menyebar eksponensial kalau semakin banyak orang yang yang menyebarkannya ya, semakin jadi informasi yang ketika individu atau masyarakat ini tidak memiliki literasi digital yang baik ya, bagaimana melakukan proses fact checking atau skeptis terhadap informasi atau memastikan informasi yang keliru itu berhenti di dia itu misalnya, maka informasi ini akan terus menyebar. Kalau menurut saya memang sangat penting nih sekarang nih, mungkin di tengah semakin maraknya persebaran informasi di media ya, media sosial terutama, dan kemudahannya ya, termasuk teknologi yang mendukungnya, itu memang literasi digital ya, pemahaman misalnya bagaimana membedakan antara fakta, opini, dan hoax misalnya, itu kan sebenarnya bisa dilatih ya, ada skillnya sebenarnya. Bagaimana kita membedakan fakta dan opini misalnya, itu kan satu proses analisis yang bisa dilakukan sebenarnya, dan bagaimana kita berpikir skeptis atas informasi dan lain-lain, itu kuncinya di situ sebenarnya, harus selalu skeptis atas informasi. Itu menjadi itu, dan terhadap siapapun ya. Jadi skeptis ini dalam artian belum tentu kalau misalnya informasi yang disampaikan oleh otoritas misalnya itu pasti benar, belum tentu. Tapi misalnya kita perlu mengecek ke orang-orang yang memiliki kompetensi. Misalnya kalau bicara mengenai kesehatan ya tanyalah kepada dokter atau tenaga kesehatan yang terkait gitu. Jadi belum tentu misalnya dari otoritas pasti yang benar, seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Arif dan Mbak Priscilla gitu. Mungkin selanjutnya nih untuk Mbak Priscilla nih. Priscilla, sorry, maaf Mbak. Nggak apa-apa. Bagaimana cara kita mengubah, dan kalau misalkan bisa gitu disambungin dan direlatein dengan pengalaman Mbak di Wahana Visi Indonesia dan kegiatan-kegiatannya Mbak. Silahkan Mbak. Oke. Ya, jadi tadi kan kita udah banyak discuss lebih ke kita ya sebagai individu gitu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau sebagai praktek yang kita lakukan ya di Wahana Visi Indonesia sebagai sebuah NGO atau lembaga kemanusiaan gitu ya, seperti apa sih kita memastikan informasi yang kita deliver itu berkualitas? Yang pertama, kita pasti harus melandaskan itu kepada fakta, real, kepada nyata, baik dalam bentuk foto, fotonya harus real, walaupun dia foto. Ceritanya juga harus real, apa yang terjadi pada anak atau masyarakat yang kita dampingi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada prinsip memperhatikan atau mengutamakan martabat dari masyarakat atau anak-anak. Seperti yang tadi disampaikan Mas Arif. Kita mau melihatnya nggak usah diekspos anaknya sampai gimana banget. Kita jadi punya prinsip tidak boleh overexpose. Misalnya ada anak yang memang kondisinya memprihatinkan, dia lagi sedih, dia sedang misalnya dalam keadaan kekurangan gizi. Nah itu juga kita nggak bisa tuh ambil angle-nya yang zoom sampai misalnya ya tulangnya sampai gimana. Itu kita nggak boleh gitu. Kita di encourage untuk tidak overexpose. Kita tetap harus menghargai martabatnya dia. Sehingga kita berusaha supaya konten-konten yang kita deliver tuh nggak yang mukanya anak-anak sedih, yang kayaknya minta belas kasihan banget gitu, enggak. Tapi justru kita mau memperlihatkan bagaimana mereka semangat, bagaimana mereka tuh tetap bisa senyum meskipun sebenarnya keadaannya perlu kita bantu. Gitu. Nah yang ketiga,
adalah izin. Kita memastikan kalau kita misalnya membuat cerita atau mengcapture itu harus ada izinnya. Dan itu yang terus kita edukasi ke masyarakat, ke teman-teman kita di lapangan juga. Jadi kita harus meminta izin, memastikan mereka oke, boleh, karena cerita ini nanti akan kita publikasikan ke media A, B, dan C. Dan yang keempat adalah kita juga punya prinsip yang namanya safeguarding policy. Ini sebuah kebijakan yang memang kita implementasikan secara organisasi besar, di mana tadi kita tidak bisa mengekspos identitas anak terlalu detail. Jadi misalnya saya Priscilla Christine, yang akan saya beritakan adalah Priscilla, tanpa menyebut namanya Christine. Kenapa? Karena tadi kita mau melindungi mereka. Terus kita nggak bisa menyebutkan mereka alamat detail. Desa ini, kampung ini, sampai sebagaimana detailnya, itu nggak bisa. Itu kita harus protect mereka. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan untuk memastikan kualitas informasinya itu tetap berkualitas. Dan pasti tadi, kalau di media pasti ada screeningnya kan, di review dulu editor, segala macam. Di kita juga. Jadi informasi dapat kita misalnya dari teman-teman di lapangan, di kita di kantor pusat, biasanya kita review dulu, kita cross-check dulu. Kalau emang udah aman semua, baru kita rilis ke media kita. Itu dulu. Wah, menarik banget nih bagaimana Wahana Visi Indonesia ini memastikan bahwa berbagai informasi yang ada itu telah mendapatkan izin dan juga memang sesuai dan tidak melanggar hak-hak yang memang tidak seharusnya gitu ya Mbak ya. Mungkin untuk selanjutnya untuk kedua pembicara gitu, bagaimana negara harusnya menyampaikan informasi dan dapat diteruskan kepada publik. Bagaimana peran negara dalam mengandalkan penyebar informasi atau mengendalikan medium penyebar informasi. Mungkin bisa dari Mas Arif terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita kaitkan sama ini ya, terutama sama bencana ya, mungkin bagaimana sebenarnya komunikasi resiko itu disampaikan ya, mungkin kepada publik, mungkin lebih seperti itu. Jadi ada satu prinsip yang kalau juga memberikan panduan gitu ya, bahwa prinsip dasar dari komunikasi resiko itu adalah pertukaran informasi dua arah, jadi timbal balik. Jadi dia berbeda dengan sosialisasi ya. Jadi yang sekarang terjadi di banyak negara ya, termasuk di Indonesia itu, kalau menurut saya masih cenderung sosialisasi. Jadi bagaimana prinsip dasar dari komunikasi resiko itu adalah meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan publik sebenarnya untuk memahami hazard atau ancaman yang ada di sekitar dia dan mengelola tadi, memitigasinya dan seterusnya, sehingga dia memiliki kemampuan untuk atau dia berdaya untuk menghindari resiko tadi, sehingga tidak ada korban jiwa, tidak ada kerugian ekonomi dan lain-lain. Nah, yang sering terjadi adalah sebaliknya. Jadi seolah-olah publik ini hanya menerima sosialisasi atau sesuatu, dan seringkali pun prinsipnya bukan untuk memberdayakan publik ya, tapi misalnya mengelola dalam tanda kutip misalnya dengan cenderung mengendalikan data atau informasi dengan dalih misalnya masyarakat biar tidak panik dan seterusnya. Nah, ini juga perlu kita keseimbangan ya sebenarnya. Bagaimana meningkatkan pemahaman risiko masyarakat itu tidak dalam konteks menganggap bahwa masyarakat itu sebagai satu entitas yang tidak memiliki keberdayaan sebenarnya. Jadi kita harus berpikir bahwa masyarakat ini justru harus dikenalkan dengan hazard sebaik-baiknya dan bagaimana mendiskusikan jalan keluarnya sebenarnya. Misalnya kayak misalnya dalam ancaman COVID ini, kunci paling penting dari komunikasi risiko COVID misalnya kan harus transparansi. Seberapa besar sebenarnya risiko yang ada di sekitar kita, dampaknya dan seterusnya. Tidak boleh misalnya data kasus atau data ini tidak disampaikan secara apa adanya dengan alasan misalnya jangan sampai masyarakat panik misalnya. Nah, itu mitos-mitos komunikasi risiko yang keliru sebenarnya. Justru dengan memberikan informasi apa adanya secara transparan dan kemudian diikuti dengan how to handle it gitu ya. Bagaimana kemudian mengelola itu. Nah, itu prinsip dasarnya sebenarnya itu sebenarnya. Jadi interaktif, terus mengajak masyarakat, bukan sosialisasi atau arah ya. Itu pada prinsip pentingnya. Oke, terima kasih banyak Mas Arif. Untuk selanjutnya nih, saya ingin bertanya ini lebih tepatnya kepada Mbak Priscilla. Dari pengalaman Mbak di Wahana Visi Indonesia terkait kebencanaan, bagaimana situasi sebenarnya terkait akuntabilitas dan keterbukaan informasi mengenai kebencanaan itu sendiri? Apakah semua diekspos atau seperti apa?
Iya, jadi kami di Wahana Visi Indonesia sebagai lembaga kemanusiaan gitu ya, memang bencana itu menjadi sebuah kondisi yang kita harus siap terus gitu. Jadi tim kami juga ada tuh intel BMKG lah, begitu ada gempa di sini di situ tuh kita langsung alert gitu. Karena salah satu prinsip kami adalah responsif. Kami ingin mendukung dan membantu masyarakat yang memang terkena salah satunya bencana. Nah, yang menjadi challenge dan juga kondisi pada saat bencana adalah kita bisa lebih cepat ya mendeliver informasi, misalnya kondisinya di lapangan seperti apa, baik berupa cerita ataupun foto gitu ya, jika memang ada staf kami yang memang ada di lapangan. Tapi yang menantang kalau misalnya daerahnya bukan di daerah layanan kami gitu. Saat ini kita ada di 58 wilayah ya di Indonesia. Nah, kalau bencananya di luar wilayah itu seringkali kita dapat dulu nih informasi dari partner kita di lapangan, dan itu mesti kita cross check-nya lebih dalam lagi. Dan itu yang kita biasa lakukan setelah ada bencana, kita entah mengirim orang ataupun ada staff kita yang di lapangan, and then terus memberikan informasi ya berupa foto, berupa video singkat tentang kondisi real di sana seperti apa. Balik lagi, tidak boleh mengekspos over, karena tadi orang lagi sedih gitu ya, perasaannya tuh lagi sedih, jadi kita juga jangan terus memanfaatkan itu untuk sebuah kepentingan tertentu gitu, tapi kita harus tetap memperhatikan tetap martabatnya mereka, tapi kita tetap mempraktekkan meminta izin, dan itu kita lakukan untuk memberikan update kepada masyarakat, ini loh kondisi di sana, dan selanjutnya kita akan sampaikan juga ini loh yang Wahana Visi Indonesia lakukan, dan itu secara terbuka kita sampaikan kepada publik lewat sosial media kita, lewat kita pitch ke media juga, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Dan hal itu, Mbak, kita sampaikan tidak hanya di depan saja, tapi secara terus-menerus ada periode waktu, itu kita update. Dan itulah bentuk dari kami mau secara terbuka terus menyampaikan ke publik apa yang kami lakukan setelah 1 minggu pertama, 3 bulan berikutnya seperti apa, 6 bulan berikutnya seperti apa, 1 tahun berikutnya seperti apa, itu kita sampaikan secara continue gitu ya kepada publik lewat akun sosial media kita, ada di Instagram, di YouTube, di website, di Facebook, itu kita update terus. Tujuannya lebih untuk memastikan masyarakat tahu ini loh yang kami lakukan, dan juga mengeduket publik juga, ini loh sudah banyak misalnya mereka hidupnya sudah lebih baik, mereka yang tadinya kesulitan air bersih misalnya sudah ada aliran air bersihnya. Hal-hal seperti itu yang kita ingin ceritakan kembali kepada publik, bahwa semangat masyarakat meskipun mereka dalam bencana, perlahan tapi pasti mereka mau untuk bangkit dan hidup lebih baik lagi. Wah, menarik banget nih Mbak Priscilla nih. Wah, sebenarnya sangat mulia sekali ya. Ini visi dari Wahana Visi Indonesia nih, teman-teman ya. Aku banyak belajar jadinya. Tadi masalah menghargai juga dari setiap informasi yang kita dapatkan gitu, dari berbagai korban, dan juga tadi mungkin transparansi juga kali ya Mbak ya, bagaimana sebenarnya kegiatan apa sih, apakah memang tanda kutip sekarang kan banyak brand-brand yang Mbak yang hanya mengedepankan misalkan mengangkat sustainability atau mungkin menyumbangkan sebagian dananya, tapi ternyata tidak ada transparansi nih, sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan gitu. Betul, dan itu yang kita mau terus jaga gitu ya Mbak, makanya kita sampaikan. Bahkan kita terbuka, misalnya ada donor yang memang khusus ingin menanyakan atau publik pengen tahu lebih detail gitu, itu kita sangat terbuka untuk bisa menyampaikan. Nah, itu menarik banget nih, dan mungkin kalau misalkan ada brand owner ya, itu bisa di take note nih. Jadi kalau misalkan emang mau membrandingkan sebuah brandnya gitu sebagai brand yang responsibel, karena sekarang sudah banyak sekali Mbak berbagai produk-produk yang memang membawa isu sustainability atau membawa isu yang sosial gitu, mengangkat isu tersebut sebagai tanggung jawab dari sebuah produk kayak gitu Mbak. Mungkin karena ini waktunya sudah terbatas, gitu kita akan buka sesi tanya jawab gitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini ya dari Mas Fortunata Stamba. Ini mungkin next-nya untuk para penanya selanjutnya itu bisa ditulis untuk siapa. Jadi kayak buat bagi saya sendiri itu untuk memperjelas gitu. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin karena membahas jurnalis sekali, sepertinya untuk Mas Arief ini ya, teman-teman ya. Oke, semua jurnalis... Betul, untuk Mas Aris. Oke, buat Mas Arief ya. Saya bacakan, semua jurnalis sebenarnya tahu kode etik dan tujuan keberadaan mereka, independensi, dan lain-lain.
Tetapi faktanya sudah semakin sedikit jurnalis yang ideal. Menurut Mas Arief, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam Dewan Pers atau pihak lain supaya para jurnalis itu kembali kepada kode etiknya? Bagaimana tanggapan Mas Arief? Halo, ya. Ya, jadi tadi saya menyampaikan ya, apa sih masalahnya. Jadi ada 3 masalah sebenarnya. Yang pertama adalah pengetahuan ya. Jadi pengetahuan sebenarnya tidak semua jurnalis juga paham kode etik ya, karena di Indonesia ini memang ada persoalan ya. Banyak jurnalis yang tidak dibekali dengan baik ketika menjadi jurnalis ya. Jadi sejumlah media yang maaf mungkin beberapa media-media yang sebenarnya tidak relatif kurang bertanggung jawab memberikan cukup knowledge, bahkan termasuk kode etik bagi jurnalisnya itu masih ada gitu. Dan ini memang persoalan bagaimana kualitas media itu sendiri gitu. Jadi memang masih banyak jurnalis yang tidak paham bahwa dia bekerja dengan kode etik tertentu, dia memiliki pedoman peliputan yang seharusnya dia acu, prinsip-prinsip independensi, prinsip-prinsip kepentingan publik, itu banyak yang belum paham. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada persoalan ekonomi politik ya. Persoalan ekonomi politik itu kepentingan misalnya sekarang nih, ada kecenderungan clickbait. Kalau teman-teman sering merhatikan judul-judul yang mungkin cenderung bombastis ya, untuk menarik menarik pembaca ya, dengan judul yang sebenarnya kalau dalam jurnalistik istilahnya clickbait ya. Jadi judul-judul untuk memicu klik orang biar mengklik beritanya, terutama ini dilakukan oleh media-media online ya sebenarnya. Dan ini juga dilakukan juga seringkali dengan media sosial ya, teman-teman yang jurnalis teman-teman yang memberikan judul atau cerita-cerita yang sangat bombastis dan lain-lain. Karena padahal sebenarnya dalam prinsip jurnalistik ya tidak boleh harusnya itu dilakukan ya, bahwa antara isi dan judul itu harus memiliki konsistensi ya, sebenarnya tidak boleh mengada-ngada. Tapi pada prinsipnya ini dilakukan. Kenapa? Karena tadi ada KPI atau seperti seolah-olah media ini didrive oleh seberapa banyak klik yang akan dia dapat. Semakin tinggi kliknya, dia akan dapat iklan semakin banyak atau hit ya, kalau dalam hitungan online kan hitnya dan lain-lain. Dan ini kan juga dilakukan kan, teman-teman di sosial media dan lain kan berlomba-lomba untuk men-sharekan informasi yang bombastis untuk mendapatkan mungkin like dan seterusnya. Hampir sama pada prinsipnya. Nah, jadi kembali kepada kita sendiri. Lalu bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana ininya? Saya cenderung yang tidak setuju sebenarnya dengan ini ya, tanda petik polisi digital sebenarnya. Kenapa? Karena ini rentan untuk disalahgunakan juga dan bisa bias kepentingan ya, bias kekuasaan. Dalam prakteknya seringkali penyebar hoax yang tidak adil juga dalam penanganannya ya. Kalau saya cenderung adalah meningkatkan literasi digital sebenarnya. Literasi digital harus ditingkatkan, masyarakat harus semakin disadarkan bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap informasi yang dia sampaikan. Kalau jurnalis ya dia harus benar-benar mengikuti kode etik dia as jurnalis. Nah, ini yang agak repot sebenarnya justru adalah jurnalis warga ya, karena kita sekarang belum memiliki nih bagaimana kode etik jurnalis warga di Indonesia. Siapa yang akan merumuskan dan seperti apa? Yang ada kan lebih ke ini ya, undang-undang UU ITE ya, yang itu sebenarnya kan produk perundangan, bukan sebuah kode etik. Dengan itu bagaimana bagaimana caranya membuat masyarakat bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar. Ini PR-nya. Kuncinya ya tadi literasi digital yang harus dilakukan, dan ini mungkin diintegrasikan dengan pendidikan. Pendidikan kita mungkin juga harus sudah mulai memasukkan itu ya, bagaimana bertanggung jawab atas informasi, bagaimana membedakan hoax, opini dan lain-lain. Menurut saya itu. Jadi untuk Mas Fortunatas Tamba ini ada 2 yang bisa di-highlight ya Mas. Yang pertama itu ada literasi digital, dan yang kedua adalah memperhatikan kode etik jurnalistik. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, ini untuk Mbak Ratih Dwi Alvita ini sepertinya penulisan judul ini sebenarnya sudah dibahas sedikit ya tadi oleh Mas Arief, tapi aku ulang sedikit sih, tapi nanti mungkin bisa dibahas secara singkat. Kalau untuk penulisan judul yang sering offside itu gimana ya?
karena zaman sekarang banyak sekali jurnalis yang kurang mementingkan kode etik dan lebih mementingkan clickbait. Bagaimana nih tanggapannya nih Mas? Sedikit lagi gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, karena ada selain dia sendiri tidak paham tadi ya, banyak jurnalis yang dia tidak diedukasi secara benar ya oleh medianya juga. Yang kedua adalah tadi ada kecenderungan media, terutama media online, yang dia menyandarkan pada seberapa banyak klik yang dia dapat. Nah, ini yang menurut saya memang harus ada sanksi yang cukup tegas ya dari Dewan Pers ya, minimal ketika ada media-media yang melakukan pelanggaran seperti ini, seperti apa nih hukumannya nih Dewan Pers ya mungkin ya. Kalau untuk penyiaran televisi misalnya ada komisi penyiaran dan seterusnya sebenarnya. Ini yang harus lebih diinikan ya. Jadi pendekatan persuasif melalui edukasi yang benar ya, karena memang banyak ya jurnalis yang memang juga tidak memiliki kapasitas yang memadai. Yang kedua adalah ketegasan ini ya otoritas media ya yang Dewan Pers harus memberikan memberikan edukasi yang benar juga dan sanksi mungkin kalau diperlukan. Oke, jadi perlu juga nih ketegasan dari Dewan Pers yang lain bahwa perlu adanya sanksi jika memang banyak judul-judul yang memang clickbait dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman. Oke. Ini ada lagi nih dari Ajeng Anggraini. Ini mungkin khusus ke Kak Priscilla nih. Bagaimana peran communication officer suatu NGO dalam menyediakan informasi ke publik dan sejauh mana relasi communication officer dengan jurnalis atau media-media informasi yang ada di Indonesia dalam memberikan informasi, khususnya informasi tentang kebencanaan. Silakan Mbak Priscilla. Ya, makasih ya Ajeng. Pertanyaannya kalau tentang peran communication officer memang kami terus ya memberikan menyuplai gitu informasi-informasi kepada publik lewat sosial media. Kebetulan kalau Wana Vision Indonesia memang punya sosial media dan kita terus berusaha untuk aktif di sana. Dan konten-kontennya memang kita upayakan menjadi bagian dari public education dan itu terus. Nah, terus untuk kondisi kebencanaan memang selain kalau sedang ada bencana gitu ya, tentunya kalau ada bencana kan kita, oh ini kondisinya, ini yang kita lakukan gitu. Tapi kita juga berupaya sebelum bencana terjadi, seperti tadi yang disampaikan juga sama Mas Arief, bahwa kita juga mau untuk mengedukasi publik, meminimalkan resiko bencana. Jadi ada konten-konten yang tentang, contohnya misalnya quick run back. Jadi ada istilahnya tuh ada satu tas gitu ya, yang isinya tuh barang-barang yang kita harus standby. Kalau ada bencana, itu langsung kita grab, kita langsung bawa kemana gitu, seenggaknya kita bisa survive berapa hari. Nah, informasi tentang isi quick run back itu, kita kenapa perlu, itu yang kita sampaikan. Atau juga, kalau terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan. Nah, hal-hal seperti itu kita kemas dalam bentuk infografis, dalam bentuk video singkat, dan itu yang kita komunikasikan ke publik. Jadi, baik sebelum terjadi bencana, lebih kepada public education untuk meminimalkan resiko. Kalau pas bencana kita sampaikan juga kondisinya di lapangan seperti ini, kebutuhannya seperti ini, kamu bisa membantu juga melalui wahana visi, dan inilah apa yang kami lakukan, itu kita sampaikan terus, baik di sosial media kita maupun juga ke media-media eksternal. Nah, challenge-nya memang tadi yang disampaikan sama Mas Arief, kompetisi konten media ini kan udah banyak banget ya, kalau judulnya kayak nggak clickbait atau apa tuh kadang-kadang nggak dilirik gitu. Jadi kami pun juga terus berusaha menyediakan informasi yang bagi media juga bermanfaat dan juga momennya pas. Kadang-kadang pas misalnya hari pengurangan resiko bencana, nah itu momen kan, jadi kita lebih proaktif di sana. Itu sih, dan jadi selain kita sendiri menyediakan informasi di channelnya kita juga mendeliver itu kepada channel-channel di media eksternal juga, baik sebelum bencana maupun pada saat bencana. Oke, menarik banget nih Mbak Priscilla nih, bagaimana sebagai communication officer itu bertanggung jawab nih untuk memberikan informasi kepada media-media terkait. Namun perlu digarisbawahi bahwa sekarang itu sebagai community officer itu memiliki communication officer itu juga memiliki challenge tersendiri nih, bagaimana tetap memberikan informasi yang tetap up to date dan dalam kondisi sebenarnya, tetapi tidak clickbait dan informasi tersebut dapat dijamin kebenarannya gitu. Ajeng. Nambah dikit. Oh, boleh silakan. Dan seringnya ya karena kita banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan anak-anak, dengan keluarga gitu ya. Jadi cerita-cerita human story sih yang kita sering deliver juga.
bagaimana kisah itu bisa menginspirasi orang lain gitu. Jadi selain data, selain itu juga ada kisah-kisah inspiratif lah yang kita sering sajikan juga. Oke, wah terima kasih banyak nih Mbak Priscilla nih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mumpung kita kedatangan nih dari praktisi jurnalis dan juga communication officer dari Wahana Vision Indonesia. Oke, apa ini sudah jelas? Mungkin saya menunggu pertanyaan lebih lanjut gitu. Aku pengen tanya kesimpulan nih dari keseluruhan acara pada hari ini. Mungkin dari Mas Arief terlebih dahulu, kira-kira kesimpulan untuk dari topik yang kita telah bahas ya tadi itu apa ya, Mas? Ya, kalau menurut saya pertama-tama adalah ini ya, menjadi tugas bersama ya, baik jurnalis maupun jurnalis warga juga mengenai kebencanaan di Indonesia ini ya. Kita negara yang kebetulan memiliki kerentanan bencana yang sedemikian besar ya, karena hazardnya yang sedemikian banyak ya, ancaman bencana geologi, hidrometeorologi, dan juga kesehatan karena populasi kita yang sedemikian ini menjadi tugas besar kita siapa saja gitu sebenarnya untuk membangun literasi publik ya, menjadi lebih tahan bencana dan seterusnya. Tetapi juga ini tantangannya juga tidak mudah ya, karena kita menghadapi pada situasi berkembangnya misinformasi atau infodemik yang beredar. Sehingga kita juga harus bertanggung jawab. Semangat kita untuk menyampaikan informasi jangan justru malah menyebabkan bencana baru, kalau saya bilang gitu. Jadi kalau dalam seperti yang buku yang saya tulis bahwa jurnalisme bencana itu bisa juga menjadi bencana jurnalisme kepada publik sebenarnya. Dan ini yang harus kita hindari bersama-sama. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Arief. Mungkin selanjutnya Mbak Priscilla. Iya, kalau tadi menyambung dari Mas Arief lebih ke edukasi publik ya. Kalau dari saya ingin mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun gitu, termasuk bencana ataupun tidak bencana, kita harus tetap mengutamakan martabat dari si manusia itu sendiri. Jadi jangan cepat-cepat kita ingin terbawa sebagai pembuat konten yang mengesampingkan martabat-martabat manusia itu. Jadi itu yang perlu tetap kita ingat, dan yang pasti kita juga jangan ikut menjadi orang yang membuat hoax gitu. Justru kita harus ikut menyaring dan membagikan informasi yang memang akurat. Kalau kita mau membuat informasi, pastikan itu menjunjung martabat manusia, datanya akurat, dan kita sampaikan dengan bertanggung jawab dengan tujuan untuk mengedukasi publik lebih baik. Oke, wah terima kasih banyak nih Mbak Priscilla dan Mas Arief atas kedatangannya hari ini gitu. Arief atas kita sangat dapat banyak pelajaran ya teman-teman. Dari Nagam di era kita dapat mengambil pelajaran yang sebenarnya tentang ini dan pelajaran yang bangsa ini berkesan gitu. Mungkin maaf kak, suaranya pecah-pecah. Pecah-pecah. Suaranya putus-putus kak. Sudah, silakan Anissa. Oke. Nggak kerasa nih udah. Halo. Oke, nggak kerasa nih udah 60 menit ya kita bincang-bincang, sharing-sharing tadi. Sebelumnya terima kasih kepada pembicara kita, Ibu Priscilla dan Pak Ahmad Arief yang sudah bersedia untuk sharing-sharing tadi selama 60 menit. Terus juga terima kasih lagi kepada Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, Universitas Singapura Bangsa Karawang, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Bina Sarana Informatika, Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Institut Agama Islam Syahid, dan tentu juga
terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia. Dan jangan lupa nih follow Instagram pembicara kami ya, Pak Arif di @aik_arif, Ibu Priscilla di @priscilla_christine. Follow juga Instagram media Aku Tahu di @akutahu. Lalu Aku Tahu event yang akan memberikan informasi mengenai event-event kita selanjutnya. Dan tentu juga Instagram Wahana Visi Indonesia di @wahanavisi_id. Ditunggu ya teman-teman semua sharing session media Aku Tahu selanjutnya, tentu dengan pembicara yang lain juga. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa.